Nah, lain halnya dengan di DKI. Yang di DKI itu misalnya Gubernur Pramono Anung, orang katanya untuk menangani anak-anak seperti itu dia tidak ingin meniru, tapi dia cukup membuka misalnya perpustakaan ya, jam layanannya dibuka sampai malam. Dan ini juga banyak pro dan kontra juga. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman Murad Maulana. Teman-teman, kalau kita melihat ya fenomena yang ada nih terkait ya semacam kebijakan gubernur misalnya nih dalam hal menangani yang konon disebut sebagai anak nakal, anak bandel dan apapun itulah ya, intinya anak yang sering melakukan hal-hal yang negatif misalnya ketika harus melakukan hal positif misalnya di sekolah malah justru sebaliknya. Misalnya di Jawa Barat lah, ambil contoh ya, Kang Deddy Mulyadi ya, seperti yang kita tahu nih, Gubernur Jawa Barat yang cukup fenomenal ya, banyak pro dan kontranya, menangani anak-anak yang disebut konon katanya anak-anak nakal ya, itu dimasukkan ke barak militer. Hingga sekarang banyak video yang beredar ya, dari mulai yang serius sampai yang bercanda ya, bahkan bukan hanya untuk anak-anak nih yang bercanda nih, ada yang misalnya ada suaminya nih tidur mulu dikirim ke barak militer misalnya, atau sebaliknya. Pokoknya dari yang bercanda sampai yang serius. Nah, sampai sekarang ya, konon ada yang sudah ya semacam katakanlah tahap pertama selesai ya, 2 minggu di barak militer. Di video channel Kang Deddy Mulyadi teman-teman bisa lihat itu, sampai di depan gedung sate itu pas hari kebangkitan nasional kalau nggak salah, ada upacara terus ya semacam parade lah ya, pakai baju yang semacam kayak taruna atau militer gitu, sampai orang tuanya datang terus ya, ada yang nangis ya, banyak sih, bukan hanya 1-2 ya, banyak. Dan ada yang nggak datang juga tuh, sampai dijadikan anak asuh oleh Kang Deddy. Nah, terkait anak-anak dikirim barak militer ini banyak pro kontra ya, dari mulai KPAI dulu juga, kalau nggak salah dulu ya Kak Seto sempat mengkritik, tapi setelah datang langsung akhirnya dia mendukung misalnya ya. Ada banyak lah pro kontranya nih. Bahkan masyarakat Jabar sendiri misalnya emak-emak banyak yang mendukung, konon kabarnya seperti itu. Nah, sekarang kita tentu belum bisa melihat tuh hasilnya seperti apa. Mungkin secara kasat mata yang terlihat sekarang tuh oke lah, berlatih baris berbaris ya, disiplin, bangun jam 4 misalnya sampai nanti sore, pokoknya sore dan sampai malam tidur misalnya jam 10. Waktu itu benar-benar digunakan ya secara tepat. Di sini sebenarnya esensinya itu manajemen waktu ya untuk anak-anak, karena jangan sampai ada yang kosong. Kalau ada yang kosong ya, bisa game online, nongkrong di luar, ataupun malah sekedar ya ngumpul-ngumpul yang nggak ada manfaatnya misalnya seperti itu. Makanya dikirimlah ke barak militer. Belum kenakalan remaja lainnya ya misalnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, itu belum kelihatan. Mungkin prosesnya bisa tahun depan, dan itu pun juga sebenarnya terlalu dini, karena anak-anak itu kan unik ya, tiap anak-anak itu karakternya berbeda. Saya paham betul ya, Kang Deddy ini pengen anak-anak ini mempunyai karakter yang benar-benar disiplin. Makanya salah satu cara yang cukup menurut Kang Deddy cukup berhasil tuh barak militer itu. Jadi sedemikian rupa ya, dengan pola tertentu harus dibuat yang lebih detail dari misalnya kegiatan dari pagi sampai malamnya itu.
Nah, seperti yang saya bilang ya, hasilnya tentu tidak bisa kelihatan sekarang. Kalau sekarang mungkin iya dianggap selesai, ada sertifikat 2 minggu selesai, oke. Tapi secara karakter pribadi dari anak-anak nanti seiring berjalannya waktu ya, semoga saja sih berhasil ya. Nah, lain halnya dengan di DKI. Yang di DKI itu misalnya Gubernur Pramono Anung, orang katanya untuk menangani anak-anak seperti itu dia tidak ingin meniru, tapi dia cukup membuka misalnya perpustakaan ya, jam layanannya dibuka sampai malam. Dan ini juga banyak pro dan kontra juga ya. Terlepas dari berhasil atau tidaknya, ini juga tentu tidak bisa dilihat langsung. Itu proses juga, bisa tahun depan, 2 tahun lagi, bahkan 5 tahun ke depan. Pokoknya prosesnya panjang kalau sudah mengenai pendidikan karakter anak gitu ya. Dan ini pengaruhnya bukan hanya dari pengaruh ininya nih, bukan dari pemerintah ya, program-program pemerintah, tapi juga tentu dari keluarga. Dari program pemerintah mungkin memberikan semacam fasilitas atau program-program unggulan, tapi pihak keluarga juga sangat berperan banget. Makanya ada 3 hal itu kan, keluarga ya, sekolah dan masyarakat. Jadi, biasanya pengaruh banget itu. Ada yang setuju, nah oke, jam layanan perpustakaan dibuka, tapi ada juga yang tidak setuju. Anak-anak seperti itu konon katanya nggak suka baca, mana mungkin nanti datang ke perpustakaan. Ya mungkin pihak sekolah juga harus lebih berperan lagi kalau begitu ya. Artinya nanti harus ya semacam misalnya gurunya ya program ya, harus datang rutin misalnya, harus datang rutin ke perpustakaan. Mungkin ya, saya terus terang tidak tahu seperti apa nih bentuknya, apakah ada kunjungan bersama ataukah apa. Karena di lain sisi dari Kang Deddy sendiri bahwa anak-anak yang seperti itu kadang-kadang sama gurunya aja ngelawan, sama orang tuanya ngelawan. Makanya salah satu solusinya dikirim ke barak militer. Barak militer kan tegas disiplin, anak-anak pasti nggak mungkin melawan. Makanya Kang Deddy solusinya itu. Nah, oke lah, gubernur berlomba-lomba ya untuk menangani hal tersebut ya. Masalah-masalah setiap daerah kan pasti beda. Dan sebagai contoh misalnya Kang Deddy di Jawa Barat, beberapa yang sudah menjalankan misalnya di Bandung dan di Purwakarta ya. Jadi ada peran bupatinya gitu, bupati dan wali kota gitu, yang ada di Jawa Barat. Walaupun di daerah tertentu belum nih, misalnya kayak di Indramayu, Cirebon ya, Kuningan. Mungkin ya bulan-bulan ke depan, saya kurang tahu nanti. Pada intinya gini, silakan gubernur berlomba-lomba untuk hal kebaikan, tapi untuk membuat program ini mesti harus direncanakan secara detail ya kan. Banyak juga yang nyindir, jangan banyak ada kajian, udah aja langsung action. Ada yang seperti itu, ada yang bilang harus ada kajian dulu. Jadi ini bukan coba-coba, harus benar-benar detail banget, terencana ya. Ada yang bilang begitu. Nah, namanya juga di dunia maya ya, pasti banyak opini, dan tentu saja itu nggak salah, silakan saja. Bagaimana dengan daerah lain? Yang saya akan soroti Banten nih. Apa yang dilakukan Banten untuk menangani hal seperti itu? Apa cukup melalui dinas pendidikannya saja? Banten sendiri sampai sekarang saya belum kelihatan tuh. Misalnya sebagai contoh di Tangerang Selatan nih. Di Tangerang Selatan kan di bawah Banten ya. Wali kotanya bagaimana nih dengan misalnya ya kayak di Banten di Tangerang Selatan kan juga ada tawuran-tawuran tuh. Gimana cara penanganannya? Itu juga perlu tuh. Seperti apa? Belum kelihatan ini. Apakah program-programnya sama seperti di Jawa Barat atau di DKI Jakarta atau punya program lain? Ya silakan saja. Tapi yang jelas itu semua tujuannya baik ya, untuk generasi muda, anak-anak kita yang lebih
lebih sukses, lebih positif ya, lebih cerah masa depannya. Banten nih terus terang saya belum melihat. Semoga ya Gubernur Banten dan wali kota dan bupatinya di bawah Banten itu ada terobosan-terobosan. Jadi ada perlombaan ya, kompetisi, program-program bagus lah antar pejabat. Nah teman-teman, semua itu muaranya sebenarnya satu ya, untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dan caranya itu tentu harus benar-benar niat yang 100%, benar-benar tidak ada kepentingan lain ya. Siapapun itulah, entah Kang Deddy, Romono Anu, nggak ada kepentingan lain, pure untuk generasi muda, anak-anak kita. Jangan ada kepentingan lain itu maksudnya gimana ya? Misalnya ya ada tujuan tertentu di balik itu gitu. Saya nggak tahu ya detailnya, karena semua itu kan tapi bisa dilihat lah dari yang ada di lapangan. Contohnya apa? Ya contohnya misalnya nih, oke, dikirim ke barak militer. Semoga itu benar, pure, nggak ada tujuan lain, benar-benar karena ingin mengubah karakter anak yang lebih berdisiplin, ya, lebih berani, bertanggung jawab. Tapi di sisi lain nggak ada tujuan lain, misalnya nih, ini misalnya untuk menggalakkan, ya, misalnya nanti ada wajib militer, misalnya seperti itu. Misalnya, ini kan sekedar misal ya. Tujuan lain itu dalam artian ada yang mendompleng lah. Apapun itu pasti ada lah. Namanya kayak gitu, kita tidak bisa menjamin benar-benar ini hanya murni gitu, enggak, pasti ada. Tapi oke lah ya, terlepas dari semua itu, yang jelas saya sih percaya aja semuanya berlomba-lomba untuk kebaikan. Yes teman-teman, itu aja celoteh singkat ya. Semoga ini bermanfaat, dan ke depan ya banyak lagi pejabat-pejabat yang berlomba-lomba ya untuk membuat program unggulan, tentu saja sesuai dengan janji kampanyenya ya. Entah mengenai alam ya, kerusakan alam, kenakalan remaja, atau misalnya permasalahan sosial, tentang kesehatan dan lain sebagainya. Itu aja, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.